Karena aplikasi ini mudah untuk dimodifikasi, diedit sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita lihat di sini kalau kita membuka aplikasi Quran for Android, maka kita lihat di sini dia menggunakan tampilan Khat Rasm Usmani yang standar 15 baris yang wajib mungkin dipakai oleh para penghafal Quran. Kemudian yang saya pakai di sini itu saya ubah tampilannya. Saya perbesar sedikit supaya baik kelihatan. Saya buat tampilannya menjadi perkata karena saya pribadi itu suka membaca Al-Quran dengan Quran perkata. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini ada Malaysia, Italia, dan Prancis? Maka jawabannya adalah karena ketiga tafsir ini, As-Sa'di, Al-Muyassar, dan tafsir Ibnu Katsir ini berbahasa Arab, maka saya butuh tafsir yang berbahasa Indonesianya. Maka saya menginstal 3 tafsir lain ini, yang kemudian selanjutnya saya ubah menjadi tafsir As-Sa'di, Al-Muyassar, dan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Tafsir Al-Muyassar, Innalladzina jahadu ma unzila ilaika min. Kemudian terjemah bahasa Indonesianya yang ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita kembali membahas tentang aplikasi Android yang kupilih untuk kuinstal di dalam HP ku dan bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Dan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Al-Quran yang kupilih untuk diinstal di HP ini. Yang pertama, yang Quran yang kupakai sehari-hari dan yang Quran yang kupakai mengajar-mengaji. Kalau kita membuka Play Store, kemudian kita ketik di pencarian Al-Quran, maka di sini kita lihat ada banyak sekali aplikasi Al-Quran yang sangat bagus di Play Store. Namun, bagi saya pribadi, saya cuma memilih satu sebagai yang terbaik, yaitu Quran for Android. Ini adalah aplikasi Quran terbaik yang saya install di HP ku. Kenapa? Karena setelah mencoba beberapa aplikasi Al-Quran di sini, saya memutuskan bahwasanya aplikasi ini, Quran for Android, itu memiliki semua fitur yang dimiliki oleh aplikasi Al-Quran yang lain, tanpa fitur-fitur tambahan yang bukan Al-Quran seperti azan dan lain-lain itu saya tidak terlalu butuhkan. Maka saya cuma memilih Al-Quran ini, Quran for Android, yang memiliki semua fitur Al-Quran yang dimiliki oleh aplikasi yang lain. Dan yang paling istimewa, kenapa saya memilih aplikasi ini? Karena aplikasi ini mudah untuk dimodifikasi, diedit sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita kembali ke HP Android, kita lihat di sini, itu saya menginstal 2 aplikasi Quran Android. Pertama yang saya pakai sehari-hari, dan yang kedua ini adalah saya install menggunakan aplikasi Dual Space untuk menunjukkan bagaimana tampilan awalnya dari Play Store. Jadi ini adalah aplikasi Quran yang sudah saya modifikasi. Nanti kita lihat modifikasinya seperti apa. Kemudian yang ini adalah tampilan aslinya. Kita lihat tampilan aslinya yang dari Play Store langsung, maka tampilannya seperti ini. Apa bedanya dengan yang saya pakai? Kita lihat di sini kalau kita membuka aplikasi Quran for Android, maka kita lihat di sini dia menggunakan tampilan Khat Rasm Usmani yang standar 15 baris yang wajib mungkin dipakai oleh para penghafal Quran. Kemudian yang saya pakai di sini itu saya ubah tampilannya. Saya perbesar sedikit supaya baik kelihatan. Saya buat tampilannya menjadi perkata karena saya pribadi itu suka membaca Al-Quran dengan Quran perkata. Kenapa saya pilih Quran perkata? Karena ketika saya membaca Al-Quran, mungkin kembalikan dulu dengan perkata seperti ini. Ketika awal ada satu kata yang saya tidak tahu, seperti ini, syahida, apa artinya? Maka saya tinggal berhenti, kemudian saya lihat artinya adalah saksi. Karena saya pribadi itu setiap membaca Al-Quran itu selalu berusaha untuk memahami makna setiap ayat yang saya baca. Agak lain-lain terasa ketika sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, kemudian tiba-tiba membaca Al-Quran tidak ditahu artinya, maka agak berat untuk pindah ke ayat yang lain. Ini mungkin di antara modifikasi yang saya gunakan di aplikasi ini. Kenapa saya memilih aplikasi ini? Karena mudah dimodifikasi.
Kita lanjutkan setelah saya ubah tampilannya. Saya sudah ubah tampilan dari aplikasi ini menjadi tampilan standar. Misalnya kita buka Al-Baqarah, maka tampilannya kembali ke tampilan standar. Baiklah, kita lanjutkan membahas tentang fitur dari aplikasi ini. Di antara hal yang paling saya suka dari aplikasi ini, bahwasanya aplikasi ini memiliki fitur terjemahan yang sangat lengkap. Bukan cuma lengkap, tapi dia mudah di copy. Misalnya saya tahan lama, kemudian saya klik share, bisa saya copy. Mungkin saya mau paste ayat ini misalnya di WhatsApp, saya paste. Maka ayat yang tadi bisa saya paste, saya kirim ke mana saja. Ini mungkin di antara fitur yang sangat lengkap dari aplikasi ini, yaitu terjemahnya lengkap. Dan kalau kita lihat terjemah apa saja yang ada di sini, kita cek di sini. Saya sudah download tafsir Al-Muyassar, As-Sa'di, kemudian Al-Mukhtasar, Arabic Word, kemudian tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Malaysia, Italia, dan Prancis. Walaupun di sini masih banyak tafsir Al-Jalalain, mungkin saya install tafsir Irab, Bagawi, kemudian Al-Qurtubi, Tabari, Tanwir, Al-Wasit, dan masih banyak sekali terjemahan yang ada. Tapi secara umum di sini awal saya sudah install 3 tafsir bahasa Arab yang saya sering pakai, yaitu Al-Muyassar, As-Sa'di, dan tafsir Ibnu Katsir. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini ada Malaysia, Italia, dan Prancis? Maka jawabannya adalah karena ketiga tafsir ini, As-Sa'di, Al-Muyassar, dan tafsir Ibnu Katsir ini berbahasa Arab, maka saya butuh tafsir yang berbahasa Indonesianya. Maka saya menginstal 3 tafsir lain ini, yang kemudian selanjutnya saya ubah menjadi tafsir As-Sa'di, Al-Muyassar, dan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Mungkin ke depan saya akan tambahkan tafsir apalagi Al-Jalalain, Al-Qurtubi, At-Tabari dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kita lihat bagaimana tafsir bahasa Arab yang dilengkapi dengan tafsir bahasa Indonesia yang diubah dari bahasa lain ini. Kita kembali dulu cek. Di sini saya cuma mengaktifkan satu tafsir atau terjemahan saja, yaitu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita menginginkan tafsir yang lain atau terjemahan yang lain, maka kita klik di sini, kemudian pilih, saya klik Muyassar, As-Sa'di, kemudian Ibnu Katsir. Kemudian tentu saja saya aktifkan 3 terjemahan bahasa Indonesia dari tafsir bahasa Arab ini. Kita cek di sini. Tafsir Al-Muyassar. Innalladzina jahadu ma unzila ilaika min. Kemudian terjemah bahasa Indonesianya yang ini. Ini. Kemudian tafsir As-Sa'di apa dulu? Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat di sini. Yaqulu ta'ala innal ladzina kafaru ay ghattaw al-haqqa wa sataruhu wa qad kataba Allah ta'ala 'alaihim dzalik. Maka terjemah bahasa Indonesianya itu ini adalah tafsir Ibnu Katsir bahasa Indonesia, dan ini adalah kelewatan. Ini adalah tafsir Al-Muyassar bahasa Indonesianya. Jadi, ketika sedang ingin membaca tafsir bahasa Arabnya, kemudian kurang paham karena bahasa Arab yang terbatas, bisa langsung scroll ke bawah untuk membaca tafsirnya dalam bahasa Indonesia, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan tafsir As-Sa'di, kita lihat dulu mana As-Sa'di. Ini nih, tafsir As-Sa'di. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول. Kemudian bahasa Indonesianya yang ini. Ini. Ini mungkin di antara fitur yang saya suka dari aplikasi ini, yaitu ketika saya membaca satu ayat dan ingin tahu artinya, saya mungkin apa tafsirnya ini, maka saya cukup tekan terjemahan, kemudian saya baca tafsir yang saya inginkan, baik dalam bahasa Arab, mungkin kalau tidak tahu maka bisa scroll ke bawah untuk membaca tafsirnya dalam bahasa Indonesia. Ini juga sangat membantu, misalnya kita sedang menyusun materi ceramah menggunakan ayat ini, kita baca ayat ini, kemudian kita butuh tafsirannya, maka kita langsung cek di sini.
Itu mungkin di antara fitur yang paling sering saya gunakan di aplikasi ini. Fitur lainnya kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.